Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan membuat video tentang proteksi sistem operasi. Di mana ini adalah untuk pemenuhan tugas 2 dari sistem operasi mata kuliah. Nama saya Musakir dengan kode NIK 21040101010. Jadi langsung saja kita membuat tutorial atau penjelasan tentang proteksi sistem operasi. Baik. Jadi proteksi sistem operasi itu adalah mekanisme sistem operasi untuk mengontrol akses terhadap beberapa objek yang diproteksi dalam sistem operasi. Objek-objek tersebut bisa berupa perangkat keras seperti CPU, memori, disk, printer, dan lain-lain, atau perangkat lunak seperti program, proses, berkas, basis data, dan lain-lain. Di beberapa sistem, proteksi dilakukan untuk sebuah program yang mendapat reference monitor. Setiap kali ada pengaksesan sumber daya PC yang diproteksi, sistem pertama kali akan menanyakan referensi monitor tentang keabsahan akses tersebut. Referensi monitor kemudian akan menentukan keputusan apakah akses tersebut diperbolehkan atau tidak. Nah, terus mekanisme proteksi sistem komputer itu sendiri itu ada dua, yaitu objek perangkat keras dan objek perangkat lunak. Objek perangkat keras termasuk adalah pemroses segmen memori, terminal, disk drive, dan printer. Terus selanjutnya, itu untuk objek perangkat lunak, proses, file, basis data, dan semafor. Lalu keamanan sistem itu seperti apa? Itu ada 3 ya, keamanan sistem, yaitu adalah external security atau keamanan eksternal dan user interface security, keamanan interface pemakai. Terus yang ketiga adalah internal security, keamanan internal. Nah, contoh nih pada proteksi pada berkas. Jadi ya pertama ada beberapa ya, ada 3 ya. Tipe akses pada berkas. Jadi salah satu cara untuk melindungi berkas dalam komputer kita adalah dengan melakukan pembatasan akses pada berkas tersebut. Sebagai pemilik dari sebuah berkas, dapat menentukan operasi apa saja yang dapat dilakukan oleh pengguna lain terhadap berkas tersebut. Pembatasan ini berupa sebuah permission atau not permitted operation, tergantung pada kebutuhan pengguna lain terhadap berkas tersebut. Ya, jadi ada beberapa macam tipe akses yang diberikan oleh pengguna tersebut atau pilihan yang sudah di-apply pada pemilik berkas tersebut. Contohnya nih, berkas yang read hanya bisa membaca berkas, jadi nggak bisa mengedit atau yang lainnya. Terus write, menulis berkas. Execute, meload berkas ke dalam memori untuk dieksekusi. Append itu menambah informasi ke dalam berkas pada bagian akhir berkas. Delete, menghapus berkas. List, mendaftar properti dari sebuah berkas. Rename, mengambil nama dari sebuah berkas. Copy adalah menduplikasikan sebuah berkas. Edit, mengedit sebuah berkas. Terus yang kedua adalah access list dan group. Di mana pada umumnya sistem operasi adalah membuat akses tergantung pada identitas pengguna yang bersangkutan. Implementasi dari akses ini adalah membuat daftar akses yang berisi keterangan serta pengguna dan keterangan akses berkas dari pengguna yang bersangkutan. Daftar ini akan diperiksa setiap kali seorang pengguna mengakses sebuah berkas. Jika pengguna tersebut memiliki akses yang diminta pada berkas tersebut, maka diperbolehkan untuk mengakses berkas tersebut. Proses ini juga berlaku untuk hal-hal yang sebaliknya. Akses pengguna terhadap berkas akan ditolak dan sistem operasi akan mengeluarkan peringatan protection violation. Nah, di sini ada 3 macam adalah user yang membuat berkas, kelompok pengguna untuk memiliki akses yang sama terhadap sebuah berkas dan men-share sebuah berkas. Terus di ketiganya ada universe, seluruh pengguna yang terdapat dalam sistem. Nah, ini yang ketiga adalah proteksi pada berkas. Yang ketiga ini adalah pendekatan sistem proteksi lainnya. Sistem proteksi yang lainnya digunakan dalam sistem komputer ini selain di atas adalah menggunakan password pada setiap berkas. Beberapa sistem operasi mengimplementasikan hal ini bukan hanya pada berkas,
melainkan pada directory atau directory. Dengan sistem ini, sebuah berkas tidak akan dapat diakses selain oleh pengguna yang telah mengetahui password untuk berkas tersebut. Akan tetapi, masalah yang muncul dari sistem ini adalah jumlah password yang harus diingat oleh seorang pengguna untuk mengakses berkas dalam sebuah sistem operasi. Hal yang lain adalah keamanan password itu sendiri. Jika hanya satu password yang digunakan, maka kebocoran password tersebut akan malapetaka bagi pengguna yang bersangkutan. Sekali lagi, maka kita harus menggunakan password yang berbeda untuk setiap tingkatan yang berbeda. Terus masalah yang sering terjadi pada security system adalah kehilangan data atau loss, di mana itu bisa saja terjadi bencana yang membuat semua kehilangan data. Yang kedua, kesalahan perangkat keras dan perangkat lunak. Jadi ada beberapa seperti flash disk, namun data hilang pada saat kita ingin membacanya. Yang ketiga pastinya adalah kesalahan dan kelalaian manusia itu sendiri. Yang kedua adalah penyusupan hacker, penyusupan pasif, penyusupan aktif. Itu ada dua macam untuk penyusupan atau hacker. Ancaman keamanan, ini yang sering terjadi adalah ada tiga ya. Ada tiga itu, satu kerahasiaan, secrecy. Jaminan informasi sistem komputer hanya dapat diakses oleh pihak yang diataskan dan tetap menjaga kebutuhan. Terus integritas atau integrity. Dimana pada sumber daya sistem komputer hanya dapat dimodifikasi oleh pihak yang diotoritaskan. Yang ketiga ada ketersediaan availability. Jaminan bahwa sumber daya sistem manusia tersedia bagi pihak otoriter yang ada pada saat diperlukan. Jadi itu saja video penjelasan tentang sistem operasi, proteksi sistem operasi. Jadi sekian dan terima kasih.